يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Nabi semua, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita ketemu lagi dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini Abi ambil dari kitab Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu kisah para nabi. Baik, kita akan mulai kisah Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalian pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim? Beliau adalah salah seorang nabi dan rasul ulul azmi. Bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam, mereka membangun Ka'bah yang kita kenal sebagai tempat kaum muslimin menyelenggarakan ibadah haji. Kita semua pernah membaca kisah pembangunan Ka'bah sebelumnya di dalam cerita Abi yang beberapa minggu yang kemarin. Nah, sekarang kita akan membaca kisah kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam dan perjuangan beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kebenaran dan kenabian kepada Ibrahim alaihissalam sejak beliau masih kecil. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di tengah-tengah kaum yang berbuat kesyirikan. Kalian tahu kan syirik itu apa? Ya, benar. Syirik adalah meyakini dan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi mereka menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Syirik adalah dosa yang paling terbesar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika orang-orang yang berbuat kesyirikan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari syirik adalah tauhid. Ya, mereka berbuat syirik, di antara mereka ada yang menyembah dan berdoa kepada patung-patung, binatang, matahari, pohon-pohon besar, batu-batu besar, kuburan dan lain sebagainya. Kepada Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda keagungannya agar beliau termasuk orang-orang yang yakin. Bagaimana kisahnya? Kita perhatikan kisahnya. Pada saat itu ketika malam telah menjadi gelap, ia
melihat sebuah bintang. Ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bintang itu tenggelam, maka dia berkata, aku tidak suka kepada yang tenggelam. Jadi itu bukan Tuhanku. Kemudian ketika melihat bulan terbit, ia pun berkata, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, ini dia Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, ia pun berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku termasuk orang-orang yang sesat. Masa bulan itu bisa terbenam? Masa Tuhanku hilang? Selanjutnya ketika melihat matahari terbit, ia pun berkata, inilah Tuhanku. Ini yang lebih besar, lebih terang dari yang segalanya. Maka ketika matahari itu terbenam, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata kepada kaumnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Hai kaumku, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam membantah orang-orang yang menyembah bintang, bulan dan matahari dan sesembahan-sesembahan selain Allah. Karena sesungguhnya semua itu Allah lah yang menciptakan. Maha Esa Allah, tiada sekutu baginya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bapak Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang penyembah berhala. Karena itu Nabi Ibrahim pertama kali berdakwah kepada bapaknya, beliau mengajak menuju jalan kebenaran dengan kata-kata yang lembut dan isyarat yang baik. Ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutlah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang hanif, yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang maha pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang maha pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Perkataan beliau Nabi Ibrahim ini kepada ayahnya itu termaktub di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 43 sampai 45. Setelah petunjuk dan nasihat disampaikan, bapaknya menolak dengan berkata, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Nabi Ibrahim alaihissalam bersikap sangat baik kepada ayahnya, kepada bapaknya, dan memintakan ampun kepada Allah untuk bapaknya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Namun setelah dijelaskan bahwa bapaknya itu musuh Allah, maka beliau pun berlepas diri dari bapaknya. Apa yang terjadi anak-anakku? Karena keteguhan Nabi Ibrahim untuk mencari Tuhannya, lalu ia menemui Allah dengan lapang dalam hati yang ikhlas. Di dalam Al-Quran diceritakan tentang kisah ini. Begitu Nabi Ibrahim mendapat petunjuk dari Allah, dia meyakini bahwa yang menciptakan langit, bumi, bulan dan bintang hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Maka Nabi Ibrahim selalu berdoa agar dia mendapat petunjuk. Anak-anakku, ketika keteguhan Nabi Ibrahim ini semakin kuat, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim dibakar di dalam api. Di dalam Al-Quran Allah juga berkisah tentang Ibrahim ketika beliau berkata kepada bapak dan kaumnya yang menyembah berhala, patung-patung, apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Nabi Ibrahim pun berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata.
Dan beliau berkata pula, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas demikian itu. Dan Ibrahim pun bersumpah dengan sumpah yang kuat akan melakukan tipu daya terhadap patung-patung itu setelah mereka pergi. Pada saat orang-orang itu pergi untuk menghadiri perayaan tahunan mereka, Nabi Ibrahim tetap tinggal dengan alasan sakit. Ketika tinggal sendiri, lalu beliau secara diam-diam keluar menuju tempat berhala-berhala itu. Lalu ia menemukan patung-patung itu berada di pelataran yang sangat luas. Di hadapan patung-patung itu terdapat aneka makanan yang disediakan oleh orang-orang yang menyembahnya sebagai sesajen. Kemudian Ibrahim berkata kepada patung-patung itu dengan nada mengejek, apakah kalian tidak makan? Mengapa kalian tidak menjawab? Kemudian Nabi Ibrahim memukul patung-patung itu dengan tangan kanannya dengan sekuat tenaganya sehingga hancur berkeping-keping. Semuanya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali satu patung yang paling besar. Apa yang terjadi anak-anakku? Ketika orang-orang kembali dari perayaan, mereka mendapati berhala-berhala mereka telah hancur berantakan. Lalu mereka pun berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Kemudian ada yang berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Lalu mereka pun berkata, kalau demikian bawa dia datang dengan cara yang dapat dilihat oleh orang banyak agar mereka menyaksikan. Kemudian setelah orang-orang berkumpul, mereka mendatangi Nabi Ibrahim dan bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim pun menjawab dengan tenangnya, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyalah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Lalu mereka pun berkata, sesungguhnya kamu, wahai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Mereka tidak mengerti mengapa Ibrahim menyuruh mereka bertanya kepada patung yang besar itu. Padahal sudah jelas bahwa patung itu tidak dapat berbicara, apalagi menghancurkan patung-patung kecil lainnya. Pada saat itu Nabi Ibrahim pun berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang telah dapat memberikan manfaat, sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun, dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami? Lihatlah anak-anak Abi, lihatlah teman-teman sekalian, betapa bodohnya orang-orang musyrikin itu. Mereka menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri, dan mereka tahu tidak dapat berbicara, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri seketika, tidak dapat menolong dirinya sendiri ketika dihancurkan. Ketika mereka merasa telah dikalahkan dalam dialog dan perdebatan itu, telah jelas kelemahan mereka. Kebenaran itu telah tampak dan kebatilan telah hancur. Maka mereka pun mengalihkan perhatian dan menggunakan kekuasaan. Mereka berkata kepada kaumnya, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Maka mereka pun mendirikan bangunan untuk membakar Nabi Ibrahim. Mereka mengumpulkan kayu bakar dari berbagai tempat, lalu menuju ke tempat pembakaran yang sangat besar. Kemudian meletakkan kayu-kayu itu di dalamnya dan membakarnya hingga api itu menyala-nyala. Dan berkobarlah sangat besar api-api itu, berkobar dengan sangat tinggi yang belum pernah terlihat sebelumnya api seperti itu. Lalu mereka mengikat Ibrahim alaihissalam, dan di atas manjanik, yaitu alat pelontar besar di zaman dahulu.
dan melontarkannya ke dalam api yang menyala, jatuh dan masuk ke dalam api. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, maka beliau pun membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan dia sebagai sebaik-baik penolong. Lalu Allah pun menolong Rasulnya, dan Allah pun berkata kepada api, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wala quwwata illa billah. Pada hari itu api tidak melukai tubuh Ibrahim sedikit pun, padahal Ibrahim berada di tengah-tengah lingkaran api. Demikianlah Allah telah menolong Rasulnya dari kezaliman orang-orang kafir musyrik. Allah berfirman, mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Al-Quran surat Anbiya ayat 70. Demikianlah mereka memperoleh kerugian dan kehinaan di dunia, sedangkan di akhirat kelak api neraka tidak akan pernah menjadi dingin dan keselamatan bagi mereka orang-orang musyrikin. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran surah Al-Furqan ayat 66. Perdebatan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Anak-anak Abi, kisah bagaimana kita lihat kisah Nabi Ibrahim dibakar itu bermula dari dialognya yang sangat sengit antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya tentang penyembahan berhala-berhala. Anak-anak Abi, berapa banyak zaman sekarang orang tua kita mengikuti penyembah-penyembah berhala ini. Mereka meyakini Allah, namun dibalik mereka meyakini Allah, mereka meyakini berhala-berhala yang mereka sembah. Apa itu anak-anak Abi? Coba kita perhatikan anak-anak Abi. Orang-orang tua kita mungkin saat ini orang-orang yang telah lupa terhadap Allah. Bahkan dia ingat terhadap Allah, namun dia lupa bahwa Allah Maha Pelindung. Mereka menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahannya. Apa yang terjadi anak-anak Abi? Coba kita perhatikan rumah-rumah kita. Kita perhatikan tempat-tempat tinggal kita. Apakah orang-orang tua kita mengikuti kaum musyrikin? Mereka memasang tangkal-tangkal, jimat-jimat yang digantungkan di atas rumah. Itu sebagai bentuk penyembahan-penyembahan selain Allah. Mereka menggantungkan, bahkan sangat tercelanya, mereka menggantungkan ayat-ayat Allah. Dibuat tulisan-tulisan ayat kursi, lalu digulung-gulung, dilipat-lipat, lalu dipajang di atas apa anak-anak Abi? Di atas pintu-pintu rumah, ditempel-tempel di pintu rumah. Kalau ditanya kepada ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, ayah, untuk apa ini ayah? Ayah-ayah kita akan mengatakan, ini sebagai tangkal-tangkal agar setan dan jin tidak masuk. Ketahuilah anak-anak Abi, itu adalah bentuk kesyirikan modern yang dilakukan syaitan pada saat ini. Kenapa? Karena ayat-ayat yang dipajang, yang ditulis itu adalah bentuk penghinaan yang dilakukan syaitan kepada kita. Seolah-olah kita hanya meyakini ayat ini sebagai melindungi rumah-rumah kita. Salah besar. Padahal Rasulullah SAW sudah mengajarkan bahwa ayat-ayat itu dibaca dan diamalkan sebagai pelindung diri dan permohonan kita kepada Allah. Dan itulah bentuk kesyirikan yang tanpa kita sadari, yang diikuti oleh ibu-ibu kita, datuk-datuk kita, dan nenek-nenek kita. Mereka gantung tangkal-tangkal dan jimat-jimat. Padahal Allah sudah memberikan pembelajaran yang luas terhadap kisah Nabi Ibrahim ini. Apa kisahnya? Bahwa tidak ada beri manfaat jimat-jimat dan tangkal-tangkal itu. Seperti kisah Nabi Ibrahim bahwa patung-patung itu tidak akan memberi manfaat kepada mereka. Coba kita bayangkan anak-anak Nabi. Diambil tangkal dari batu, batu itu dipasang di cincin kita, mengatakan bahwa batu ini mendatangkan pelindungan diri, sedangkan batu ini saja bercakap dia tidak bisa. Berpindah tempat aja dia tidak bisa. Masa kita dengan bodohnya kita minta pelindungan kepada batu cincin yang kita kenakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inilah bentuk kesyirikan zaman modern.
Bahkan kesyirikan-kesyirikan yang sangat dahsyat saat ini, banyak mereka datang mengelilingi kuburan-kuburan, minta kepada kuburan, minta dilindungi, minta rezeki, minta jodoh ke dalam kuburan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita berlepas diri anak-anak Abi, berlepas diri dari perbuatan syirik seperti ini. Untuk itu mari kita ambil ibrah, pembelajaran yang sangat baik dari kisah Nabi Ibrahim ini, bahwa apabila kita memasang tangkal di rumah, kita memasang jimat-jimat, kita menggantungkan hal-hal yang merugi di rumah kita sebagai jimat-jimat, dan kita yakini itu melindungi diri kepada itu, maka keislaman kita bisa batal anak-anak Abi, karena kita telah berbuat syirik, bahkan kita terancam digolongkan kepada orang-orang yang musyrik. Mari kita berlepas diri daripada itu. Mari kita dakwahkan anak-anak Abi, kita dakwahkan kepada orang tua kita, wahai ibunda, wahai ayanda, tidak perlu kita gantung jimat-jimat ini, tidak perlu kita gantung pohon kaktus ini di atas rumah kita, tidak perlu kita gantung tulisan-tulisan bahasa Arab ini di atas rumah kita sebagai pelindung untuk rumah kita. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, wahai ayahanda, wahai ibunda, ketika kita masuk rumah kita membaca basmalah, bismillah. Ketika kita masuk rumah membaca bismillah, lalu kita membaca kalimah-kalimah Allah yang agung, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, dengan hadis yang lain. Kita masuk rumah dengan membaca nama-nama Allah, maka syaitan dan jin pada rumah-rumah itu akan lari dan keluar, dan rumah-rumah itu akan mendapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menganjurkan kita, ucapkanlah salam ketika kalian masuk rumah dan bacalah bismillah, maka rumah itu akan dilindungi oleh Allah, dan penghuni-penghuni yang jahat di rumah itu akan keluar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alangkah mulianya agama yang diajarkan Rasulullah dengan penuh ittiba, dengan mengikuti Rasulullah, dan dengan penuh permohonan hanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita lanjutkan perdebatan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Bagaimana kisahnya? Dikisahkan Raja Namrud adalah raja yang memerintah di negeri Babilonia. Namrud adalah seorang raja yang kejam dan sewenang-wenang, seorang raja yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajaknya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, satu-satunya Tuhan dan tiada sekutu baginya. Karena kesesatan dan angan-angannya, ia menjadi ingkar kepada Tuhan. Bahkan mengajak Nabi Ibrahim berdebat dan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim pun berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka Namrud pun dengan sombongnya berkata, saya dapat menghidupkan dan dapat mematikan. Yang dimaksud oleh Namrud adalah jika dia berniat membunuh dua orang, lalu dia membunuh yang satu dan memaafkan yang satu lagi. Jadi artinya yang satu dia matikan dan yang satu dia hidupkan. Sungguh sangat jauh berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan datuk moyang kita Adam dan Hawa dari tidak ada lalu menjadi ada. Dan Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam ada tanpa ayah. Itu bukti kekuasaan Allah yang sangat agung. Sungguh sangat jauh berbeda dengan Allah, Tuhan yang menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada, yang mengirimkan hujan, dan yang menumbuhkan benih menjadi tanaman yang tinggi, yang menciptakan kita semua. Dan suatu saat semua yang hidup termasuk kita semua akan mati, dan kelak Allah Subhanahu wa taala bangkitkan lagi di hari kiamat. Raja Namrud tidak akan mampu dan tidak mungkin melakukannya. Lalu Nabi Ibrahim berkata lagi, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka coba engkau terbitkanlah dia dari barat. Raja Namrud pun terdiam, tidak berkutik dan tidak bisa berbicara apa-apa, karena dia memang tidak akan dapat melakukannya.
Dengan demikian telah jelaslah kebodohan dan kesesatan Raja Namrud. Dikisahkan ketika Raja Namrud tidak juga beriman kepada Allah, Allah menurunkan azab kepadanya dan bala tentaranya. Apa yang dikirim oleh Allah? Lalat yang tidak terlihat oleh mereka. Lalat-lalat itu memakan daging dan darah mereka dan hanya menyisakan tulang belulang saja. Kemudian salah satu lalat itu masuk ke dalam hidung Raja Namrud. Dengan lalat itulah Allah menyiksa Raja Namrud. Dia selalu memukul kepalanya dengan besi sekian lama untuk mengeluarkan lalat sampai akhirnya Allah membinasakan dia. Demikianlah Allah akan selalu membinasakan orang-orang yang kafir dan ingkar kepadanya. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau kemudian hijrah meninggalkan kaumnya. Allah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya, Khalilullah. Sepanjang masa hidupnya beliau adalah seorang muslim sejati, seorang hamba yang senantiasa beribadah dan taat hanya kepada Allah sahaja. Lalu Allah memberkahi beliau dengan mengkaruniai 2 orang anak yang diangkat sebagai nabi. Dari istrinya Hajar, beliau mendapatkan anak yaitu Nabi Ismail, dan dari Sarah beliau mendapatkan anak yaitu Ishak. Anak-anak Nabi, pelajaran yang penting yang dapat kita ambil dari kisah ini, yang pertama yaitu Nabi Ibrahim mengajarkan kita untuk menegakkan tauhid. Nabi Ibrahim mengajarkan yakni beribadah hanya kepada Allah semata dan menjauhi syirik, yaitu beribadah kepada sembahan-sembahan selain Allah, seperti bintang-bintang, matahari, bulan-bulan, patung-patung, jimat-jimat, tangkal-tangkal dan lain sebagainya. Anak-anak Abi, pelajaran yang kedua yang kita dapatkan, bahwa syirik adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang berbuat kesyirikan. Mereka itu bertobat dengan taubatan nasuhah, baru mereka akan diampuni oleh Allah dan tidak mengulanginya lagi. Syirik adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah. Ingat itu. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, maka mereka adalah orang-orang yang sesat dan menjadi musuh-musuh Allah dan kawan-kawan syaitan. Mereka semua akan kekal dalam neraka Jahannam bersama syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, Allah selalu menolong para nabi dan rasulnya dan orang-orang yang beriman yang selalu menegakkan tauhid kepada apa yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya, dan membinasakan orang-orang yang berbuat zalim dan ingkar kepadanya. Anak-anak Abi, kisah ini adalah kisah yang sangat bagus buat anak-anak Abi sekalian. Pelajaran yang sangat agung, kesimpulan yang sangat baik yang kita ambil dalam kisah ini. Yang pertama, jangan pernah kita berbuat syirik sedikit pun, dan jangan pernah kita terjebak dengan pujuk rayu syaitan yang menuliskan ayat-ayat Allah lalu menggantungkan ayat-ayat Al-Quran sebagai tangkal-tangkal dan jimat-jimat. Karena ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan juga tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu berita pun bahwa Rasulullah SAW menuliskan ayat-ayat Al-Quran lalu dipasang oleh Rasulullah untuk digunakan dalam tombak-tombak perang. Tidak pernah. Tidak pernah juga Rasulullah mengajarkan kepada kita tulis ayat-ayat ini lalu dipasangkan di dalam ikat pinggang, di dalam kopiah-kopiah, di dalam baju-baju sebagai kebal. Tidak pernah. Bahkan Rasulullah saja ketika perang ditinju wajahnya, dipukul wajahnya, gigi-giginya rontok. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah kalimat agung yang harus kita pegang, bahwa kalimat tauhid. Jadi ingat anak-anak Nabi, jangan pernah kita terjebak dengan pujuk rayu syaitan untuk kita berbuat kesyirikan sedikit pun. Jangan kita terjebak di saat-saat ini mendatangi kuburan-kuburan orang para wali dengan tujuan minta perlindungan.
karena itu tidak pernah diajarkan Rasul. Kalau itu memang diajarkan Rasul, pasti Rasul suruh kita mendatangi kuburannya minta perlindungan. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan, datanglah kalian ke kuburan-kuburanku minta perlindungan agar terbebas dari neraka jahanam. Tidak pernah. Karena perlindungan yang mutlak, yang berhak kita minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah anak-anak Abi, bahwa Nabi Muhammad dilahirkan untuk mengajarkan tauhid yang agung dan tauhid yang lurus, yaitu la ilaha illallah, menyembah hanya kepada Allah. Anak-anak Abi, mari kita berdoa ke hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga Jannatun Firdausnya tanpa hisab bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mudah-mudahan Allah menerima taubat-taubat kita. Mungkin selama ini kita selalu berbuat syirik dengan memancang jimat-jimat. Mungkin kita lupa berbuat syirik, kita mengatakan kalau karena tidak si fulan aku akan lulus, kalau karena tidak aku maka aku akan menang. Ini semua adalah bukti ucapan-ucapan yang tersembunyi yang digelincirkan oleh syaitan, seolah-olah karena perbuatan kita lah, karena secara mutlak karena izin Allah lah, dan karena keridhaan Allah lah semua aktivitas kita itu disetujui oleh Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan meluruskan akidah kita yang lurus, tetap bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Penyembuh, Allah Maha Pelindung, dan Allah lah Maha memberi taubat, dan Allah lah yang Maha membimbing hidayah buat kita. Mudah-mudahan ya Allah Engkau memberikan hidayah kepada kami, tetap lurus kepada tauhid yang dibawa oleh Rasul-Mu Ibrahim alaihissalam dan oleh yang dibawa oleh Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Abi. Abi mohon maaf karena cerita ini ada kisah-kisah yang direka dari Abi sendiri, dan sesungguhnya kisah-kisah ini adalah kisah-kisah yang apabila lurus itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Demikian anak-anak Abi, pelajari kisah ini dan pelajarilah kisah ini dan dengarkanlah dengan hati yang lapang, dan jangan pernah berbuat kesyirikan. Jangan pernah berbuat kesyirikan. Janganlah pernah berbuat kesyirikan. Semoga Allah masukkan kita ke dalam rombongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya Allah, kami rindu dengan surgamu ya Rabb. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.